Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Waalaikumsalam insan warahmatullahi mesra? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Berjumpa lagi bersama saya Suharsi. Kali ini saya bersama dengan Bapak Kasat Lantas Kota Parepare. Insan mesra, siaran ini dapat Anda akses di media sosial Facebook Mes Radio Parepare dan YouTube Radio Mesra Parepare. Bapak, apa kabar? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik, insan mesra. Bapak mungkin bisa perkenalkan diri kepada insan mesra Baik, pendengar. saya AKP Muhammad Arsyad selaku Kasat Lantas Polres Parepare. Saya juga di Parepare masih baru. Saya baru jalan 1,5 bulan di melaksanakan tugas sebagai Kasat Lantas Polres Parepare. Sebelumnya saya di Sinjai Kasat Lantas juga. Oh Ya. iya, berarti pertama kalinya juga akan melaksanakan ibadah Ramadan di Parepare, Pak. Iya, jadi tahun Ramadan di tahun 2025 ini pertama kali saya melaksanakan ibadah puasa Ramadan. Insya Allah Ramadan. tinggal 4 hari ke depan Iya, lagi kita insya laksanakan. Allah. Ya. Iya. Mungkin Bapak bisa dijelaskan secara singkat bagaimana peran Polantas dalam menciptakan ketertiban selama Ramadan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya tentunya selaku Kasat Lantas dalam hal ini Polres Parepare yang tentunya ini adalah kebijakan dan perintah Bapak Kapolres khususnya di Kota Parepare. Kami sebelum memasuki bulan Ramadan ini kemarin kita laksanakan operasi keselamatan Palawah 2025. Salah satu agenda kegiatan yang kami laksanakan pada operasi keselamatan itu ya adalah kami melakukan kegiatan sosialisasi baik di sekolah-sekolah maupun di organisasi kepemudaan. Agenda kami ini memang kami himbau menjelang memasuki bulan Ramadan dan pada saat memasuki Ramadan kami menghimbau kepada khususnya remaja karena ya kita tahu sendiri di bulan Ramadan ini ada beberapa penyakit masyarakat yang biasa uh, uh, dikata biasa muncul, yaitu salah satunya itu kegiatan-kegiatan negatif, yaitu balap liar, kemudian tawuran. Tetapi kami dari lalu lintas ini kami sudah memetakan beberapa titik-titik yang biasanya dijadikan tempat nongkrong dan ini biasanya kalau nongkrong diawali dengan nongkrong kumpul sama teman-teman, akhirnya ada yang mulai balap liar. Kami sudah petakan dan ini kami seluruh jajaran bukan cuma lalu lintas, jajaran polsek di wilayah Parepare 4 polsek ini sudah diberikan penekanan dari Bapak Kapolres untuk bisa melakukan kegiatan patroli. Kita lakukan pencegahan untuk titik-titik ini. Jadi jam-jam yang memang sudah biasanya dilaksanakan ini kita lakukan patroli di tempat tersebut supaya kegiatan-kegiatan khususnya yang balap liar menjadi keluhan masyarakat itu bisa kita minimal tidak ada kegiatan balap liar. Selain balap liar dan tawuran tadi, Pak, apa tantangan utama yang dihadapi Polantas? Ya baik, seperti biasanya memasuki bulan Ramadan, biasanya ada pasar tumpah. Ini memang ya kita tahu sendiri sore hari masyarakat ini cenderung ke tempat-tempat pembelanjaan untuk mungkin berbelanja untuk kebutuhan buka puasa. Ini biasanya di sepanjang jalan ini ada beberapa titik yang biasanya dijadikan tempat jualan buka puasa. Ini juga akan menjadi pemantauan kami. Kami akan lakukan patroli dan ya kami juga menghimbau, kami bekerja sama dengan pihak pemerintah kota untuk betul-betul bisa mengatur, menata titik-titik untuk yang dijadikan sebagai tempat untuk pasar rakyat ini yang biasanya pasar dadakan, supaya betul-betul diatur supaya minimal bisa berjalan dan ada akses parkir sehingga pelaksanaan kegiatan mungkin pasar ini tidak mengganggu pengendara lain pada saat akan melintas, khususnya di Kota Parepare, karena kita tahu sendiri
Kota Parepare ini adalah perlintasan. Jadi orang mau ke Sulawesi Barat, ke Iya, Sulawesi Tengah, ya lewatnya lewat di Parepare. Parepare ini. Bagaimana pola lalu lintas yang dilakukan, Pak? Ya, untuk pola, kami dari Satuan Lalu Lintas intinya, kami ada unit Turjawali, unit patroli, itu yang, setiap saat memantau situasi arus lalu lintas. Jadi ketika, memang mungkin malam, sore hari dan pagi hari, kami, lakukan kegiatan patroli, kemudian, siang, sore pada saat jam pulang anak sekolah juga anggota kami hadir, untuk membantu melakukan pengaturan lalu lintas. Kemudian sore hari, titik-titik yang dianggap biasanya terjadi kepadatan, termasuk di daerah pelabuhan. Kemudian malam hari kami lakukan patroli, patroli malam. Ini kita di samping menjaga Kamtibmas atau keamanan ketertiban masyarakat, kami juga menjaga kelancaran lalu lintas. Jadi kami berharap apa yang mungkin menjadi agenda terkait masalah mungkin kelancaran lalu lintas, kami berharap dukungan dari masyarakat. Jadi kami tidak bisa sukses, tidak bisa bekerja dengan baik tanpa ada dukungan masyarakat. Khususnya orang tua saya yang memiliki anak remaja, ini perlu. Karena ya kami berharap bahwa dengan pengawasan orang tua ini bisa membantu kami. Minimal kalau mungkin yang punya remaja betul-betul bisa ditahu keberadaan anak. Jangan sampai mohon maaf sudah larut malam, artinya anak-anak yang masih butuh perhatian ini masih berkeliaran di jalan. Kayak gini ya artinya bisa menjadi pemicu. Namanya di jalan ya mohon maaf kalau sudah larut malam, sudah jam 12 ke atas ya bisa saja menjadi korban pidana ataupun menjadi pelaku tindak pidana. Jadi kami berharap saudara-saudara saya, orang tua saya bisa mengawasi anaknya. Karena kami juga dari Polres Parepare ada tim kami patroli yang pasti kami akan lakukan penindakan ketika kami temukan khususnya yang melakukan pelanggaran-pelanggaran. Ya. Apa strategi khusus yang dilakukan, Pak, untuk melakukan semua itu? Ya, strategi yang kami lakukan pertama memang kami memetakan daerah-daerah yang mungkin memang kita anggap sering terjadi kepadatan arus lalu lintas, kemudian daerah yang sering menjadi arena tempat berkumpul masyarakat, khususnya sepanjang jalan mati rotasi. Itu yang pasti tentunya kami lakukan pengawasan patroli. Kemudian kami juga bekerja sama dengan pihak sekolah untuk memberikan himbauan kepada siswa-siswanya. Ini karena siswa ini kan akan libur pada saat menjelang Ramadan. Artinya betul-betul melaksanakan kegiatan-kegiatan yang positif pada saat bulan Ramadan. Jadi jangan sampai anak-anak ini lepas kendali tanpa pengawasan orang tua, mungkin dari guru juga, akhirnya melaksanakan kegiatan-kegiatan yang sifatnya bisa mengganggu masyarakat lain. Contohnya balap liar maupun freestyle. Ya. Untuk mengantisipasi hal tersebut, Pak, apa lonjakan dari Polantas, apa langkah yang dilakukan? Iya, tadi Apalagi kami kan di waktu berbuka puasa. iya, langkah-langkah kami yang jelas kami dari polisi itu standby 24 jam. Kami ada personil kami yang standby kan di Satlantas, itu tetap kami monitor untuk situasi arus lalu lintas 1 kali 24 jam di wilayah Parepare kami pantau. Apabila terjadi kepadatan atau kemacetan ya kami juga berharap mungkin laporan dari masyarakat untuk menyampaikan bahwa ada mungkin kepadatan dan kami bersama-sama dengan Dinas Perhubungan untuk melaksanakan pemantauan di mana titik-titik yang memang contohnya mungkin masalah parkir juga. Ya. Iya, saya pernah mendengar Pak, katanya di Parepare sudah ada CCTV, emang benar? Iya, jadi di kami di khususnya di Satuan Lintas Parepare ini kami ada TMC. Ini yang memonitor beberapa titik. Ada kurang lebih 8 titik kamera yang berada di seputaran Kota Parepare. Ini yang memantau arus lalu lintas sepanjang Jalan Baumas Sepe, Agus Saling, kemudian Ahmad Yani itu ada titik yang seputaran kota itu memantau terkait masalah kondisi arus lalu lintas yang terjadi. Apakah itu termasuk juga mengantisipasi itu tadi kayak balap liar? Iya, sudah jadi termasuk di titik-titik itu kalau untuk arah yang sering dijadikan titik, balap liar ini memang untuk titiknya ini belum sampai ke sana karena
Contohnya yang di jalan area jalan lintas yang dari terminal ke arah Sidrap, itu kan kemarin informasi bahwa ada kegiatan yang sering anak-anak kumpul, itu kami lakukan patroli. Tapi kami sudah bekerja sama dengan Babin Kantipmas yang wilayahnya untuk memantau. Jadi ketika mungkin ada informasi ya pasti kami akan bergerak untuk melakukan penindakan. Kemudian kami juga sampaikan bahwa di Polres Parepare ini ada tim Senggol namanya yang dibentuk oleh Bapak Kapolres. Tim ini memang bekerja pada malam hari. Jadi pada saat mungkin jam 10 malam mereka sudah patroli sampai pagi hari. Yang ini dia memantau. Jadi ketika mungkin ada aduan baik mungkin masalah Kamtibmas ataukah mungkin masalah lalu lintas, itu terkoneksi dengan informasi yang bisa kita sampaikan ke Polres di Polres Parepare. Apabila ada laporan ya pasti langsung ditindaklanjuti. Jadi kami juga menghimbau kepada khususnya pengguna jalan ya yang menjadi perlintasan di sini agar berhati-hati karena ya kita tahu sendiri Parepare ini adalah kota yang mungkin arus lalu lintasnya cukup padat juga. Betul. Ada tidak sih Pak aturan tertentu atau kebijakan tertentu selama bulan suci Ramadan? Iya, untuk aturan selama bulan Ramadan saya pikir kami seperti biasa tetap melaksanakan kegiatan pengaturan. Cuma kami dari awal kami sudah berkomitmen terkait masalah penindakan balap liar. Jadi pada kesempatan ini saya tegaskan bahwa pelaku balap liar maupun yang memberikan dukungan terhadap kegiatan balap liar pastinya kami akan lakukan tindakan tegas. Kami akan melakukan tindakan berupa tilang dan akan menyita kendaraannya dan ya kami akan keluarkan kendaraannya setelah Lebaran. Jadi pada kesempatan ini kami sampaikan bahwa kami tidak akan memberikan tolerir kepada pelaku-pelaku balap liar. Jadi saya tentunya berharap kepada khususnya masyarakat, tadi kami sampaikan khususnya masyarakat Kota Parepare yang memiliki anak remaja betul-betul diawasi. Jangan sampai ini kita lepas kontrol akhirnya anak-anak kita tidak bisa diawasi. Perlu ini kita ketahui sebagai informasi tahun 2024 kemarin di bulan Ramadan itu ya ada korban korban kecelakaan lalu lintas fatalitas yang meninggal dunia itu kategori masih siswa pelajar SMP. Itu terjadi pada saat bulan Ramadan karena ya mohon maaf ini salah satu bentuk ya mungkin penguasaan orang tua memberikan sepeda motor yang masih anak SMP akhirnya kemarin ya menjadi korban. Makanya pada tahun 2020 ini kami berharap pertama ya betul-betul diawasi dan kami akan mengontrol. Ya mohon maaf anak umur di bawah 17 tahun yang masih kategori yang mohon maaf yang masih umur belasan tahun ini jangan dikasih sepeda motor karena yang mohon maaf ini akan sangat berbahaya. Jadi kami berharap ya tolong betul-betul bisa menjaga, mengawasi anaknya karena ya mohon maaf kasihan kami perlu diketahui bahwa di Indonesia ini angka kecelakaan ini sangat tinggi. Iya, angka tahun 2024 data kecelakaan korban meninggal dunia itu jumlahnya sekitar 27.000. Jadi harapan kami dengan kami hadir mungkin di Radio Mesra ini bisa memberikan himbauan dan mungkin minimal masyarakat bisa melihat mungkin apa yang langkah-langkah yang harus dilakukan khususnya dalam menjaga situasi Kamtibmas maupun Kamtibmas lantas ini kepada ya salah satu poin yang kami sampaikan bahwa tolong bantu kami untuk memberikan pengawasan khususnya anak-anak remaja yang kategori anak sekolah ini. Betul. Jadi seperti itu insan mesra bagi insan mesra yang pendengar remaja maupun insan mesra yang memiliki anak remaja untuk dijaga anaknya. Ya, mungkin dari biasanya di bulan Ramadan banyak orang yang tidak menggunakan helm. Bagaimana dengan itu kan ini kan kewajiban sendiri bagi pengendara. Ramadan itu kan kebanyakan tidak termasuk saya tidak pakai helm. Baik, kalau berbicara dalam aturan lalu lintas, ya
kewajiban pengendara khusus sepeda motor itu adalah tidak ada alasan sebenarnya untuk namanya mengendarai sepeda motor itu wajib menggunakan helm. Karena apa? Helm itu adalah untuk mengamankan kepala kita. Tetapi kami dari, mohon maaf, dari satu petugas tetap pasti juga mungkin kita memberikan kebijakan juga sepanjang betul-betul pengendara ini betul-betul memang pada waktunya sholat. Nah, ini yang kami tidak mau, jangan sampai, mohon maaf, dijadikan alasan sudah bukan waktu sholat tetapi masih berkeliaran mengendarai sepeda motor tanpa menggunakan helm. Ingat, kami di sini ada penindakan etle, elektronik tilang. Jangan sampai, mohon maaf, jangan sampai ketika mungkin melintas di jam-jam yang memang bukan waktu sholat menggunakan sepeda motor tanpa menggunakan helm, ya kami lakukan penindakan elektronik tilang, etle. Ya, jadi kami berharap betul-betul bisa kita bisa memahami lah. Tetapi kami juga pasti ya bijaksana terkait masalah mungkin orang yang ke masjid pada saat akan melaksanakan ibadah sholat ya mungkin menggunakan kopiah songkok tidak menggunakan helm, ya pastilah kami masih akan kebijaksanaan ya. Cuma itu yang tadi kami sampaikan, jangan sampai dengan memasuki bulan Ramadan, karena ini sering terjadi dengan alasan saya mohon maaf ini sudah pagi jam 9 katanya baru pulang sholat subuh, ini kan sudah lewat kan? Apalagi ini kalau pagi kan mungkin sampai jam 7 atau mungkin malam kan sampai jam 10 ya. Ada tidak penegasan yang memang kalau kita pakai ya. Iya, saya pikir kita kembali mungkin kalau mungkin waktunya ya orang sholat subuh itu kan ya minimal sampai saya pikir jam 6, setengah 7 itu mungkin sudah toleransi lah. Jadi mungkin kalau sudah jam 7 ke atas masih menggunakan mohon maaf berkendara ya mohon maaf mungkin ya itu yang kita bisa lakukan penindakan baik mungkin berupa teguran maupun kita lakukan penindakan berupa tilang termasuk malam hari. Karena kan ya mohon maaf menggunakan pada saat pulang beribadah. Tetapi kan mohon maaf banyak juga masyarakat ya orang ke masjid ya mungkin karena jarak jauh rumahnya dia paham bahwa memang helm ini adalah untuk keselamatan saya bukan untuk siapa-siapa. Karena mohon maaf namanya musibah kita tidak tahu, namanya kecelakaan lalu lintas kita tidak tahu. Jangan sampai ya kita mau ibadah mau ke masjid perjalanan tiba-tiba mungkin mengalami kecelakaan, ya syukur-syukur kalau kita menggunakan helm, artinya bisa mengamankan kepala kita ketika ada benturan. Ya. Ini kan biasanya Pak, alasan baik itu kan ribet ya bawa helm lagi. Ya. Intinya ya kami tentunya menghimbau bahwa ya mohon maaf kalau pada saat akan sholat dan memang mungkin jarak rumahnya tidak terlalu jauh, mungkin masih kita kasih kebijakan. Tapi kalau seumpamanya ya rumahnya memang jauh baru ini yang akan menjadi masalah. Karena ya mohon maaf, ketika nanti kena musibah, ya pastikan tentunya kembalinya ke pengemudi pengendara itu sendiri. Jadi harapan kami sebenarnya betul-betul kita bisa melihat yang mana pada saat kita akan beribadah, yang mana memang sudah mohon maaf sudah bukan tidak beribadah lagi, mungkin mau ke pasar atau mau ke tempat lain, ke toko, tetapi menggunakan sepeda motor tidak menggunakan helm. Ya. Ada tidak petugas yang mungkin bisa di titik itu untuk tidak bawa helm mungkin saja di motor buat tidak takut kehilangan? Iya. Begini, nanti pada saat memasuki bulan Ramadan ini kami dari Satuan Lalu Lintas dan bukan cuma lalu lintas saja dari Satuan Samapta termasuk fungsi di Interresin itu nanti ada setiap masjid itu ada personil yang melakukan pengamanan. Ya, jadi pasti nanti kami akan lakukan koordinasi dengan pihak panitia masjid. Artinya memang perlu disiapkan penitipan helm. Bukan cuma sendal saja, kalau perlu helm pun bisa ada penitipannya. Ya. Dan kami juga sampaikan bahwa memasuki bulan suci Ramadan ini ibadah sholat tarawih ini ya kami dari Polres Parepare menggelar pengamanan, personil untuk melakukan pengamanan, baik pengamanan kegiatan sholat dan kegiatan khususnya arus lalu lintas. Jadi harapan kami
kami ini tidak bisa bekerja dengan baik, tidak akan sukses ketika mungkin masyarakat juga tidak mendukung, tidak memahami, karena ya kami semata-mata ini untuk menjaga keamanan, ketertiban pada saat pelaksanaan ibadah memasuki ibadah puasa maupun pada saat kita melaksanakan ibadah sholat tarawih maupun sholat subuh karena ini yang mungkin menjadi penekanan juga terkait masalah penggunaan knalpot brong. Kami sudah mengatensi. Mohon maaf, jadi pada kesempatan ini kami sampaikan minta tolong untuk sepeda motor yang masih menggunakan knalpot tidak sesuai dengan spek, tolong untuk diganti karena kami akan lakukan penindakan. Kami akan lakukan tilang dan kami akan lakukan penyitaan knalpotnya untuk diganti ke standar. Karena ini kami di beberapa kegiatan bersama masyarakat ini banyak keluhan, Pak, tolong knalpot brong ini ditertibkan. Termasuk penjualan-penjualan, toko-toko penjualan, kami sudah himbau untuk mendatangkan supaya betul-betul dicek untuk penggunaan knalpot diperjualbelikan ini. Karena knalpot ini kan sebenarnya ya mohon maaf penggunanya juga ada, cuma ya digunakan pada tempatnya, bukan di jalan yang bisa mengganggu ketertiban mungkin ketentraman orang lain. Ya. Jadi insan mesra gunakanlah helm saat berkendara, baik itu ke masjid ya. Kemudian begini Pak Kasat, ada tidak penerapan sistem one way yang dilakukan pada saat bulan suci Ramadan? Untuk penerapan sementara belum ada wacana ke sana, tetapi nanti kami akan melihat situasi kondisi lalu lintas pada saat hari mungkin pelaksanaan, contohnya mungkin di sepanjang jalan di jalan yang mengarah ke Masjid Raya, karena ini untuk pelaksanaan sholat Jumat, setiap sholat Jumat itu kami tutup yang samping lantas yang mengarah itu kami sudah koordinasi dengan panitia juga untuk bisa ditutup supaya akses kendaraan di sini aman karena terkadang biasanya menumpuk akhirnya ya yang parkir ini yang biasa menghalangi. Jadi memang kita peruntukan untuk parkir. Jadi orang yang akan melintas ini kita arahkan ke kiri supaya tidak yang kecuali yang mau ke masjid ya bisa mengarah masuk dan bisa memarkir kendaraannya. Itu pun nanti akan kami terapkan pada saat akan mungkin pelaksanaan ibadah sholat tarawih. Kita lihat kondisinya karena kondisi mungkin area tempat parkir yang di halaman itu mungkin tidak mencukupi, jadi nanti kita ya. Tetapi kami lakukan rekayasa ini, maksudnya namanya rekayasa lalu lintas, kami nanti berkoordinasi dengan dinas perhubungan supaya mohon maaf, orang yang akan melintas juga aman, orang yang akan beribadah juga aman untuk memarkir kendaraannya. Betul. Selain dinas perhubungan, Pak, ada instansi lain yang diajak koordinasi? Ya, kami tentunya selalu khususnya ya kami di tupoksi kami terkait masalah keamanan, keselamatan dan ketertiban dan kelancaran lalu lintas itu tupoksi kami memang berkoordinasinya dengan dinas perhubungan. Tetapi pada kesempatan ini kami menyampaikan bahwa kami selalu berkoordinasi dengan pihak dinas pendidikan khususnya di sekolah-sekolah untuk bisa masuk ke sekolah memberikan himbauan pemahaman terkait pentingnya tertib berlalu lintas, pentingnya keselamatan berlalu lintas. Potensi peningkatan pelanggaran lalu lintas di bulan suci Ramadan itu meningkat tidak Pak? Ya, kalau untuk pelanggaran lalu lintas, untuk potensinya ini justru potensi yang ini memang ya kita lihat sendiri ya. Kalau pelanggaran khususnya di sepeda motor, ya ini pasti ya kita mungkin terkait mungkin yang akan beribadah ya. Ini potensinya kemungkinan akan meningkat. Kemudian ya dengan potensi pelanggaran meningkat ini akan otomatis berdampak akan potensi juga akan menimbulkan kecelakaan. Jadi harapan kami ya berharap bahwa ya mungkin memasuki bulan Ramadan ini bukan menjadi alasan bahwa kita mungkin seenaknya mau melanggar aturan lalu lintas. Ya, memasuki bulan Ramadan ini justru kita harus
tertib berlalu lintas. Karena ya mohon maaf, kita ini mau selamat. Kita pasti ya tentunya mau ya melaksanakan ibadah sholat, ibadah puasa ini dengan selamat yang pasti akan apa namanya ingin tentunya kita mendapat kelancaran. Tetapi kalau mohon maaf kita tidak tertib, kita tidak mungkin bisa patuh dan taat kepada rambu-rambu lalu lintas, ya bisa saja kita menjadi korban kecelakaan lalu lintas. Ya. Bagaimana edukasi yang diberikan kepada masyarakat? Ya, kalau edukasi ya kami sebelum memasuki bulan suci Ramadan ini kemarin tanggal 10 Februari sampai dengan tanggal 23 Februari selama 14 hari ini Kepolisian Republik Indonesia secara umumnya seluruhnya melaksanakan kegiatan operasi keselamatan. Kalau untuk Polda Sulsel, operasi keselamatan pahlawan 2025. Adapun tujuan dari operasi ini adalah pertama meningkatkan kedisiplinan masyarakat untuk patuh dan taat terhadap rambu dan aturan lalu lintas. Itu ya, yang pertama. Yang kedua menekan jumlah kecelakaan lalu lintas. Ya, karena ini menjadi agenda menjelang agenda kegiatan operasi menjelang memasuki bulan Ramadan. Karena ya kita bisa pahami bahwa di bulan Ramadan ini aktivitas kegiatan masyarakat ini pasti meningkat. Pasti ya penggunaan untuk kendaraan ini pasti juga akan meningkat. Jadi harapan kami ya tentunya ya harus pengemudi ini betul-betul bisa patuh terhadap aturan-aturan dan rambu-rambu lalu lintas. Apakah operasi pahlawan kemarin yang dilakukan itu termasuk operasi khusus yang dilakukan untuk menindaklanjuti pengendara yang ugal-ugalan, Pak? Ya, jadi operasi keselamatan ini yang memang setiap tahun dilaksanakan, dan ini kegiatan ini memang dilaksanakan untuk yang tadi tujuannya adalah meningkatkan disiplin masyarakat. Makanya dalam operasi ini bukan cuma kami hadir di jalan memeriksa kelengkapan kendaraan, tetapi kami turun ke masyarakat, turun ke sekolah untuk memberikan sosialisasi, himbauan terkait pentingnya mematuhi rambu-rambu aturan-aturan berlalu lintas. Pentingnya kita selamat berlalu lintas. Makanya kami selama operasi keselamatan ya kami aktif turun ke sekolah, turun ke kantor-kantor perusahaan untuk memberikan edukasi pemahaman terkait aturan etika ketika kita berkendara. Apalagi Pak di daerah-daerah terpencil itu di SD-SD itu sudah banyak loh Pak yang berkendara sekolah. Makanya itu menjadi menjadi perhatian saya. Saya ke sekolah, kami menjadi perhatian kami khususnya anak-anak yang memang belum bisa secara aturan hukum belum bisa mengendarai sepeda motor. Dan kami juga sampaikan rata-rata anak SMA yang kami sampaikan di umur 17 tahun agar bisa melengkapi secara administrasi untuk bisa membuat SIM. Karena ya kami juga berharap bahwa dengan kelengkapan ini kan ya, mereka bisa memahami bahwa tata cara berkendara itu dia sudah bisa pahami dengan mendapatkan SIM, karena ya, SIM ini adalah kompetensi kemampuan. Sebelum mengambil SIM kan pasti harus melakukan ya ada ujian. Mulai dari ujian pemeriksaan kesehatan, psikotes, kemudian ujian teori terkait masalah tata cara berlalu lintas yang baik. Itu apa sanksi yang diberikan kepada pelanggar aturan lalu lintas, Pak? Iya, terkait masalah pelanggar lalu lintas kami sudah sampaikan, dan ini juga kami selalu sosialisasikan bahwa penindakan terhadap pelanggar lalu lintas itu saat ini kita melakukan penindakan itu teguran itu adalah penindakan. Kami lakukan teguran tertulis itu adalah penindakan. Kemudian penindakan tilang itu juga, tilang itu adalah penindakan. Tilang ini kami lakukan sekarang ada dua, ada penindakan secara manual, tilang manual, dan ada penindakan tilang elektronik tilang. Penindakan elektronik tilang ini sudah diberlakukan dari tahun 2024 dan itu sudah berjalan. Jadi kami berharap bahwa jangan karena mungkin ini ada petugas lalu lintas di jalan saya harus pakai helm, tapi ya mohon maaf
sekarang kita sudah punya kamera handheld yang bisa melakukan penindakan terhadap pelanggar lalu lintas dengan elektronik tilang ini ya kami bisa melakukan penindakan dan ya masyarakat ya tentunya harus bisa ya tertib karena kalau tidak ya pasti nanti akan bisa menjadi pelanggar lalu lintas yang kami tindak menggunakan elektronik tilang. Mungkin ada yang mau ditanyakan sama Mas. Sebenarnya apa yang perlu disiapkan sehingga kita bisa kan secara kita mau taat sementara kan untuk mendapatkan itu ada yang bilang kalau alhamdulillah dapat dengan mudah ada yang bilang apa yang perlu disiapkan terutama untuk anak-anak remaja ya biasanya kan baru kelasnya tinggi Pak. Iya. Baik, terkait untuk persyaratan SIM ya tentunya khususnya penggunaan SIM C ya. Pertama ya memang harus berbadan sehat karena kan memang sebelum kita melakukan pendaftaran ya itu diarahkan dulu untuk memeriksakan kesehatan. Nanti ada surat keterangan kesehatan yang itu memang di luar dari satu lalu lintas itu memang dari maksudnya diambil di tempat kesehatan yang sudah disiapkan termasuk pelaksanaan uji tes psikologi. Nah itu juga itu adalah persyaratan untuk pendaftaran SIM. Setelah itu baru diarahkan untuk melakukan pendaftaran. Nah, nanti pada saat pendaftaran kan pasti kan ada ujian teori. Di ujian ini ya tentunya yang diujikan di teori ini khususnya kan menggunakan komputer. Nah, itu kan ya mohon maaf itu rambu-rambu lalu lintas saja. Jangan sampai ya orang yang akan diberikan SIM ini tidak paham. Ya setelah itu ya pasti ada ujian praktek tata cara, mungkin etika di jalan itu tetap disampaikan juga. Saya pikir kalau susah ya cuma biasanya ya mohon maaf karena terkadang biasa masyarakat mungkin karena mohon maaf mungkin karena orang yang bekerja akhirnya tidak sempat dan biasanya mungkin ya mau cepat padahal kan harus beberapa persyaratan yang harus dilalui. Pak ada kebetulan ada pengalaman ada teman yang tinggal di daerah dia bukan guru Pak tapi sudah lama jadi pengudi bagaimana dengan soal kemahiran dia sudah bisa tapi kan baca pada saat itu ini dia tidak lulus bagaimana dengan apakah ada pendampingan dari lantas ketika mereka mengikuti ujian itu. Ya, baik. Ini kalau terkait masalah ujian teori, karena memang kan nanti yang dimunculkan itu kan pada saat kondisi kita mengendarai sepeda motor, ada rambu-rambu. Ya minimal memang harus memahami. Ya jangan sampai maaf dia tidak tahu ini rambu apa. Jadi pasti kami lakukan pendampingan kan ketika mungkin maaf kalau melakukan tes ini tidak lulus kan bukan pada saat itu kan ada kesempatan kedua. Makanya kami juga sampaikan ketika mungkin akan melaksanakan pengambilan SIM minimal ya kita bisa sekarang kan tidak ada yang susah kita bisa mungkin di internet buka terkait mungkin rambu-rambu lintas minimal kita bisa paham ini rambu larangan parkir rambu ini adalah penunjuk arah ke kiri ini mungkin penunjuk arah ke kanan ini larangan berhenti di sini jadi mereka bisa paham jangan sampai mohon maaf ya mereka tidak paham karena ini yang perlu kita sampaikan juga. Iya. Iya. Karena SIM ini adalah kompetensi, kemampuan seseorang. Jadi bukan SIM ini sebagai untuk identitas saja, tetapi memang harus memiliki kemampuan, kompetensi bahwa dia memang bisa mengendarai sepeda motor berdasarkan setelah diterbitkan SIM-nya ini. Ya. Terkait yang tes tadi Pak, itu di tempat yang sudah ditentukan itu bayar tidak? Kalau untuk tesnya tidak dibayar. Cuma untuk pengambilan kan memang ada PNBP. PNBP itu adalah pendapatan negara bukan pajak. Itu memang sudah jelas diatur dalam ketentuannya. Iya. Terus kami juga mungkin menambahkan ini terkait beberapa kegiatan masyarakat yang biasanya ini malam hari, mohon maaf karena ini saya lihat sudah banyak masukan juga dari masyarakat terkait ini sepanjang jalan Jenderal Sudirman banyak masyarakat yang memarkir kendaraannya di jalan. Ini kami
sudah menghimbau untuk apa namanya bisa ya minimal mencarikan tempat yang lebih aman. Ingat bahwa jalan ini bukan tempat parkir, jalan ini peruntukannya jelas untuk jalanan. Ini kami tidak mau jangan sampai ya menjadi apa namanya pemicu terjadinya kecelakaan lalu lintas. Karena ya akses jalan Jenderal Sudirman ini adalah jalan utama. Orang yang dari Sidrap biasanya lewat situ ya. Apalagi kalau mungkin memarkir kendaraannya ini kan bisa berbahaya. Ya. Dan ini kami sudah mungkin bicarakan juga di pihak Dinas Perhubungan termasuk pemerintah setempat untuk bisa mencarikan solusi lah. Karena ya mohon maaf memang bisa lihat ada beberapa yang memang rumah tidak ada tempat kendaraannya akhirnya tidak mau repot cukup memarkir. Tapi ya dia belum bisa memahami ketika mungkin mendapatkan musibah karena ya itu saya bilang bahwa jalan ini bukan tempat parkir, jalan ini adalah jalanan. Iya. Baik Bapak, untuk menyambut bulan suci Ramadan, ada tidak program khusus yang dilakukan Polantas seperti patrol sahur atau pembagian takjil di Ya, jalanan? kalau untuk patroli sahur, ya yang jelas kami dari Satuan Lintas selalu siap. Di mana titik-titik yang memang menjadi kepadatan arus lalu lintas pasti kami akan turun untuk melakukan pengaturan untuk memberikan kelancaran. Gitu. Kemudian untuk pembagian takjil itu menjadi agenda rutin setiap tahun. Kami lakukan pembagian takjil kepada pengguna jalan. Ya, cuma memang biasanya kami lakukan juga itu di beberapa titik biasa mungkin di pangkalan ojek, kemudian jalan poros yang dilewati. Ya, baik Bapak. Untuk ini apa harapan Polantas kepada masyarakat agar tercipta Ramadan yang damai? Ya, harapan saya tentunya sangat berharap sekali kepada masyarakat. Mari kita tertib berlalu lintas. Mari kita harus menyadari bahwa tertib dan patuh terhadap aturan rambu lalu lintas dan selalu waspada ini adalah kebutuhan kita semua. Kita pasti tentunya kita mau selamat dalam hal berkendara. Ketika kita tidak tertib, kita tidak mau mengikuti aturan rambu lalu lintas ya ini akan menjadi bahaya. Ya ini ingat bahwa kecelakaan lalu lintas itu terjadi karena diawali dengan pelanggaran. Jadi kami berharap mari dengan apa yang kami sampaikan tadi khususnya ya ini yang anak-anak yang mungkin orang tua saya yang memiliki anak remaja betul-betul bisa mengawasi. Kemudian selanjutnya yang anaknya memang bilang yang memang belum bisa mengendarai sepeda motor berdasarkan aturan belum 17 tahun, kami berharap jangan dikasih sepeda motor khususnya yang masih karena kami masih sering temukan anak-anak SMP mengendarai sepeda motor ke sekolah. Ya ini kami selalu sampaikan bahwa orang tua harus memberikan bisa mengantar anaknya, jangan diberikan sepeda motor. Kalau mungkin kita sayang anak kita ya jangan dikasih sepeda motor karena mohon maaf ya sebagian juga masyarakat ya tidak mau repot ya cukup ya kasih anaknya sepeda motor tanpa bisa mengawasi memperhatikan akhirnya ini mohon maaf keselamatan ini akan betul-betul karena ya banyak sekali kejadian ya anak-anak di bawah umur ini yang mengendarai sepeda motor tanpa memperhatikan keselamatan sudah dikasih motor tapi tidak dikasih helm. Iya, harusnya sudah jelas salah. Ini terkait ramalan Bapak tadi kedua terkait alkohol kemudian balapan ya ada tidak pemerintah atau tempat pengaduan masyarakat yang memang itu dapat di. Iya, kalau terkait masalah pengaduan itu sudah berjalan. Polres Parepare itu ada call center itu ya di 110 bisa di call center 110 itu Polres Parepare itu kita terkoneksi semua. Jadi ketika ada pengaduan itu langsung di-share kepada petugas yang melaksanakan piket. Jadi kita langsung memahami. Ya, masyarakat mungkin saja atau dia membutuhkan video seperti apa? Bisa lewat telepon 110. Ya.
Langsung telepon Call saja, Pak? center ya, Tanpa 116. ada bukti yang dikirim ke masyarakat itu Ya karena langsung? begini, kita harus mengadu itu berdasarkan sebanyak bukti. Jangan sampai kita mengadu, ya mohon maaf, tidak ini karena ini juga biasa terjadi. Mhm. Dia hanya menelpon, tetapi tidak bisa menyampaikan di mana tempatnya. Minimal lah, supaya kan kita bisa tahu minimal identitasnya pelapornya di mana, Pak, kalau memang ada yang dilaporkan. Mhm. Nomor ini online 24 jam? Iya 24 jam. Iya. Iya, call center itu 110, 24 jam. Langsung 110. Iya. HP, telepon. Ya. Itu sudah berjalan di. Iya. Baik, Bapak, Ya. terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Insan mesra, mari kita menjaga keselamatan diri maupun untuk pengendara lain dengan mematuhi segala peraturan lalu lintas. Saya Suharsi, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah tadi waktu pembuka.